Halo, assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kembali lagi nih di channel Arti Family. Kali ini kita mau traveling ke Jogja ya. Kali-kali aja di sini ada teman-teman yang mau planning mau main ke Jogja. Boleh tonton video ini sampai habis ya, biar bisa memperkirakan budget buat biaya ke Jogja itu berapa sih, mahal atau tidak. Kita lihat ya bersama-sama ya. Tonton video ini sampai habis ya. Cus, kita OTW. Nah, sekedar info ya, kita itu berangkat dari stasiun Purwakarta, jadi harus transit dulu ke Bandung ya, tepatnya ke stasiun Kiara Condong. Karena stasiun kereta dari Purwakarta itu nggak ada yang langsung ke Jogja, jadi kita harus pindah kereta di stasiun Kiara Condong. Kita sampai di stasiun Kiara Condong kira-kira sekitaran pukul 22.20 dan langsung naik kereta arah ke Yogyakarta dengan tiket 80.000 per orang. Kita sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia bagian tengah. Sesampainya di stasiun Lempuyangan, kita berinisiatif buat sewa mobil plus supir ya, karena saya sebenarnya tadinya planningnya mau bawa sendiri, cuman karena di stasiun kereta itu tidak tidur, jadi lebih aman gitu kalau sewa mobil sekalian sama supirnya saja ya, karena tempat tujuan kita main itu lumayan jauh. Kita mau ke pantai, tepatnya ke Gunung Kidul, jadi lebih aman aja, takutnya saya ngantuk di jalan gitu. Lebih baik sewa mobil sama supirnya saja ya. Kemana adik kakak? Mau kemana? Kemana kita ya? Pantai guys. Hai guys. Guys, santai guys. Sekedar masukan saja ya, bagi kalian yang mau sewa motor ataupun mobil di Jogja nanti, jangan sampai lupa KTP ya, karena KTP itu sebagai syarat wajib buat sewa mobil ataupun motor di Jogja nanti ya. Tepatnya kita itu mau main ke Pantai Nguyahan, di lokasinya itu di Gunung Kidul ya. Jadi nah itu sudah kelihatan tuh view-nya udah kayak model-model Bali gitu ya. Emang kayak gitu, jadi kayak kalau kesini itu ada dua spot foto. Yang pertama itu kayak pantai Ngubaran itu kayak Bali. Mungkin bisa di search di Google kalau pengen tahu view-nya kayak gimana. Nah, ini sendiri kita berada di Pantai Nguyahan. Buat yang bawa anak-anak, ini rekomendasi banget ya. Karena antara garis pantai dengan tempat mainan air anak-anak itu jauh ya. Walaupun ombaknya besar, tapi kalau kita punya anak-anak yang pingin bermain air di sini, kita nggak perlu khawatir ya anak kita dekat-dekat dengan ombak, karena kita lihat sendiri tuh ombaknya jauh, sedangkan anak kita bisa main di sekitaran sini yang banyak ikan-ikan kecilnya juga nih. Jadi cocok lah kalau bawa anak-anak kecil ke sini ya. Kalau mau main air ya sebaiknya di sini aja nih. Ini cuma cocok banget. Pasirnya putih, ada airnya juga nggak terlalu berbahaya mungkin buat anak-anak. Tuh anak saya lagi main air dan alhamdulillah ya, senang anak saya gitu. Ada banyak ikannya juga, ikan-ikan kecil ini. Kalau buat anak kecil rekomendasi banget seriusan. Tapi harus diperhatikan juga
tetap harus diperhatikan karena di sini itu banyak karang-karang gitu ya. Jadi anak-anak mesti harus diperhatikan juga, takutnya jatuh karena licin juga karangnya gitu. Kadang ada karang yang tajam juga, jadi mesti harus diperhatikan juga anak-anaknya biar lebih safe aja ya. Nah, ini kita lagi mau OTW ke spot foto yang ada di tebing atas itu ya. Tuh di depan itu ada tangga. Kita itu nanti bakal naik ke sana buat lihat spot foto yang ada di atas. Buat foto-foto itu keren banget nih. Nah, ini kita sudah ada di atas. Agak sedikit perhatikan ya, karena di sini banyak batu, kerikil-kerikil yang lumayan tajam. Jadi kalau bisa kalau mau kesini tuh harusnya pakai sendal ya, biar enak gitu jalannya itu. Jadi nggak jinjit-jinjitnya kayak kakak Rehan ini jinjit karena batunya juga lumayan tajam ya. Nah ini di atas buat view fotonya bagus banget nih. Oke, ini perjalanan kita di Pantai Nguyahan. Sekarang kita mau OTW pulang karena hotel kita itu di arah Malioboro, dan kebetulan dari Pantai Nguyahan tadi itu ke arah Malioboro itu ngelewatin Heha Skyview ya. Jadi ada salahnya kita mampir ke Heha Skyview, dan ini penampakan tempat masuknya ya. Untuk tiket masuknya sendiri per orang itu Rp20.000. Jadi kita dikenakan, anak kecil juga sudah bayar ya. Jadi kita itu berempat sekitar Rp80.000. Nah, ini kita sudah berada di dalam ya, di dalam Heha Skyview. Dan ini kebetulan kita itu bukan weekend ya, kita itu Selasa malam berarti jatuhnya. Tapi lumayan penuh juga gitu pengunjungnya di Heha Skyview ini. Atau tuh kalau weekend mungkin apakah penuh seperti ini atau lebih penuh lagi, kita kurang paham juga. Tapi ini gambaran kalau hari Selasa juga udah lumayan penuh. Nah ini kelihatan nih, mantap banget ya. Ini view kota Jogja di malam hari ya, kelihatan banget. Wah di sini udah mulai gelap-gelap. Jadi kita itu nggak bisa ngambil gambar banyak-banyak karena di Heha itu kemarin itu hujan juga ya. Nah kita ini sudah di hari kedua ya. Di hari kedua ini kita planningnya mau sewa motor, kita mau ke Candi Prambanan dan ke yang dekat-dekat saja di Jogja sini ya. Sewa motornya itu Rp80.000 per hari, tergantung tipe motornya juga. Kita sewa yang Rp80.000 aja biar lebih budgetnya lebih menghemat ya. Biasa low budget traveling. Kita sudah sampai Candi Prambanan nih. Kira-kira beberapa meter lagi kita sudah sampai. Kira-kira dari tempat kita penginapan itu kurang lebih sekitar 40-45 menitan ya, tergantung kita berkendara sih. Kebetulan kita bawa motornya slow, santai karena bawa 2 krucil juga, jadi kita cari selamat saja ya. Kita bayar tiket masuknya dulu ya di sini ya. Untuk tiketnya sendiri untuk dewasa dan anak-anak itu berbeda. Untuk dewasa dikenakan Rp50.000 dan anak-anak Rp25.000. Info aja ya, jarak dari tiket masuk di tempat masuknya itu ke arah Candi Prambanannya itu lumayan jauh. Jadi diusahakan, rekomendasi lah ini mah ya, mendingan bawa air minum sendiri ya, dari persiapan bawa air minum gitu, karena perjalanannya lumayan jauh, lumayan menguras energi juga. Tapi nggak begitu jauh juga sih, tapi mungkin kalau bawa anak-anak kayak kita ini, air minum itu harus bawa buat bekal ya, biar nggak, soalnya di dalam itu nggak ada yang jualan minum guys. Jadi kita itu harus bawa minum sendiri biar kalau haus bisa minum karena kita sudah bawa sendiri. Nah ini dia, kita sudah nyampe di dekat dengan Candi Borobudur lagi, Candi Prambanan, Candi Borobudur lagi ya. Candi Prambanan, kita udah mulai masuk ke Candi Prambanan. Di sini kita lihat sendiri, bersih ya, enak gitu, maksudnya anak-anak juga merasa
menikmati gitu perjalanan. Sekedar masukan aja nih, kalau mau main ke Candi Prambanan dan apa namanya, dan bawa air minum sendiri dari luar gitu, usahakan itu apa namanya, bekasnya itu jangan dibuang sembarangan ya. Sayang gitu, tempat sudah sebagus ini, serapi ini, kalau kita nggak jaga kebersihan itu kurang apa namanya ya, kurang bagus lah kelihatannya. Jadi kita harus bawa, ada tempat sampah juga di dalam, jaga kebersihannya juga ya, biar masih kita jagalah warisan budaya kita ini ya. Ada tempat sampah. Nah, di Candi Prambanan juga ini di tamannya itu ada kayak tempat permainan gini ya. Ini lumayan lah kalau misalnya udah bosan jalan-jalan di Prambanan gitu, bisa mampir dulu ke sini buat nyenengin anak-anak sebentar gitu, biar lebih rileks gitu sebelum pulang Prambanan gitu. Permainan juga lumayan banyak, ada kayak ayunan seperti ini, ada kayak banyak lah ya permainannya buat anak-anak biar lebih bisa ketawa gitu setelah jalan-jalan lumayan jauh ya. Juga ada yang jualan juga ya. Jadi arah mau pulang itu banyak, ada kayak tadi tempat permainan, terus sini kita ada es krim ya. Kalau anak-anak udah capek kayak gini, lumayan nih bisa mampir ke sini buat beli es krim, buat mampir es krim karena lumayan panas juga, beli es krim lumayan nih, seger kayaknya ya. Jadi anak-anak pasti senang nih kalau ke sini nih. Dunia per es krim itu emang dunianya anak-anak biasanya. Ada museum juga, karena kita bawa 2 Crucius, jadi kayaknya nggak mungkin buat masuk museum, karena biasanya anak-anak itu suka ngemodium ya kalau bawa-bawa ke museum, itu takut ada apa-apanya gitu ya. Di apa namanya, di tamannya juga ini ada atraksi memberi makan rusa guys. Jadi anak-anak itu kalau mau makan kasih makan seperti ini pasti seneng banget nih. Ngasih makan rusa, ngasih makan kelinci, pasti itu anak-anak seneng banget. Kebetulan di sini ada apa namanya, atraksi memberi makan rusa, jadi cus kita OTW, kita ngasih makan rusa. Di areanya nih, area tempat ngasih makan rusa, rusanya banyak ternyata ya, nggak cuma 1-2, ada berapa ini, banyak sekali dan gede-gede juga rusanya. Ini harganya ngasih makan rusanya itu Rp5.000 per ikat ya, jadi lumayan banyak per ikatnya juga. Anak-anak pasti senang nih ngasih makan rusa seperti ini. Lagi nih yang kecil, enggak, di sini lewat sini tuh hidungnya rebeh kayak kasih apa? Kayak siapa itu? Nih kakak kalau marah kayak gitu. Nih kakak kalau marah kayak kayak itu. Nih lagi. Mana kakak? Anak. Udah bisa nih mah. Sekarang lagi berada di Kids and Fun Park ya, apa namanya, tempat bermain anak-anak gitu. Mungkin bisa dibilang mirip Dufan juga, tapi di sini khusus buat anak-anak ya. Jadi kayaknya nggak fair aja gitu kalau kita main-main kemana-mana gitu, kayak kita aja kayak yang enjoy gitu, anak-anak itu kurang enjoy kayaknya. Jadi nggak ada salahnya kita main ke sini
Harga tiketnya Rp89.000 ya. Anak di atas 2 tahun sudah bayar ya. Rp89.000 itu kita sudah bisa menaiki semua wahana ya. Di sini ada berapa wahana, yaitu banyak sekali itu wahananya. Jadi free itu sudah bisa masuk ke situ. Bisa naik, bisa pilih mau permainan apa. Jadi anak-anak bisa pilih tanpa harus bayar kembali ya. Ya mirip-mirip Dufan lah. Cuma di sini permainannya benar-benar pure buat anak-anak kecil ya. Itu sudah ada tempat permainan airnya juga kayak water boom seperti itu ya. Kalau mau nambah ke mau permainan air juga cuma nambah jadi 105.000, sudah plus bisa berenang. Tapi karena kita ini waktunya mepet, kita ke situ itu sudah menjelang sore, jadi nggak mungkin. Kalau mau main wahana air juga kayaknya nggak mungkin, karena wahana di sini itu tutupnya itu jam 5 sore. Jadi perhatian juga buat yang lainnya, kalau mau main di sini itu usahakan dari pagi biar puas gitu ya mainnya. Yang kayak kita mepet ke sore, jadi waktunya itu cuma sebentar, main-mainnya juga kurang kurang mengeksplor semuanya juga. Taman Dino ya, buat anak-anak pengetahuan juga lumayan. Ini buat pengetahuan kalau sebenarnya itu dulu itu sebenarnya ada binatang yang sudah punah, namanya dinosaurus. Jadi wahana-wahana seperti ini lumayan buat bisa bikin pengetahuan buat anak-anak. Itu ekornya, lihat ekornya tuh. Ini lihat ini. Gede. Ekornya gerak-gerak. Wah, ini. Kita malamnya OTW ke Malioboro. Sebenarnya dari penginapan itu ke jauh-jauh banget gitu. Pakai motor pun mungkin sekitar 5 menit atau 3 menitan. Tapi karena kita pengen naik becak katanya, pengen nyobain naik becak, sudah lama juga, tapi nggak ada salahnya kita naik becak juga. Naik becaknya itu sekitar 30.000 dari penginapan kita ke Malioboro. Kita langsung OTW ke Pasar Beringharjo ya, buat beli oleh-oleh. Bukan oleh-oleh aja sih, karena banyak yang nitip ke kita gitu, kayak kita itu kayak buka just tip jasa titipan gitu, wow nitip apa gitu. Kebetulan kita lagi di Jogja ya, nggak ada salahnya kita beliin yang mereka titipkan gitu ya, di Pasar Beringharjo itu. Setiap jam 10 pagi ini pasti diputarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan semua pedagang itu berdiri menghormati lagu ini gitu. Jadi saya juga sebagai pembeli gitu, pendatang di sini, kayak wah bangga banget itu melihat kayak gini, itu kayak speechless gitulah. Salut buat para pedagang di Pasar Beringharjo. Pak ya, belum ngasih tahu kita itu kemarin itu nginep di mana ya. Kita itu kemarin nginep di Hotel Safira, tepatnya di Jalan Ledjen Suprapto, Yogyakarta ya. Itu tadi arah ke Stasiun Tugu, dan itu arah ke Malioboro ya.
Ini dia tampak depan. Hotelnya itu 3 lantai, lumayan besar gitu ya. Kita kemarin di sini tuh booking dapat harga yang lumayan murah gitu. Kita cuma dapat harga Rp152.000 per malam. Jadi worth it banget gitu. Kalau cuman menginap di sini itu worth it banget, Rp152.000. Nah, itu ada musola gitu. Kalau lupa gitu, misalnya kayak saya kemarin tuh lupa bawa sajadah gitu, bingung mau sholat di mana. Di situ ada musolanya juga, enak, parkirannya luas. Ini dia tempat parkirannya mobil. Nah, kita di lantai 2 itu, ini lobbynya. Kita lihat bersih ya, ini tempat lobby masuk, tempat check-in. Ini tangganya mau ke ke lantai 2 gitu. Kebetulan kita itu dapat di lantai 2 di penginapannya itu ya. Ini kita tempat atas, lihat parkiran mobilnya. Kalau bawa mobil ke sini nggak usah khawatir gitu ya, ada parkiran mobilnya juga. Kita masuk. Nah, ini dia. Waduh, lagi pada makan. Kita ini sudah prepare mau pulang ya, jadi makan dulu biar nggak masuk angin. Ya, di sini kita lihat udah dapat kasurnya 2 ya. Jadi kalau buat keluarga kecil seperti ini pas lah ya. Ada AC-nya juga, ada TV LED. Di sini ada kayak lemari ya, lemari tempat penyimpanan gitu, baju dan sebagainya. Lihat. Nah, ini kamar mandinya. Dapat kloset duduk, ada water heaternya juga di sini, shower water heater gitu. Nah, ini buat cuci tangan seperti itu ya. Itu aja perjalanan kita. Jadi kita planningnya kita itu mau pulang naik bis. Kayaknya nggak mungkin gitu naik kereta transit lagi. Biar ada variasi juga buat anak-anak ya, biar kayak nyobain gitu bedanya naik kereta sama bis itu apa. Kita dapat tiket Rp160.000 per orang, langsung sampai ke Purwakarta ya. Jadi nggak usah transit lagi. Oke, mungkin itu aja perjalanan kita. Terima kasih sudah menonton. See you next trip. Wassalamualaikum.